Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 akuntansi, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab 2. Sekarang kita bicara tentang C ya, etika profesi akuntansi. Jadi kalian adalah jurusan akuntansi harus tahu etika-etika profesi akuntansi apa aja ya. Sekarang kita mulai dari pengertian etikanya dulu ya. Kata etika dalam bahasa Inggris etik mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Ya, jadi dalam bahasa Yunani etika adalah kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuatu dengan kebiasaan masyarakat ya, atau dengan kata lain adalah kebiasaan yang ada di masyarakat atau adat istiadat. Ya, di sini bisa kalian lihat pengertian dari beberapa para ahli ya. Nah, sini dari misalnya etika sebagai sistem nilai. Jadi etika secara mudahnya adalah aturan ya. Etika itu aturan, nilai, moral yang ada di dalam masyarakat, itu adalah etika. Nah, bisa kalian baca di sini ya. Etika dari berbagai macam sumber. Nah, etika di sini dibagi menjadi dua, etika umum dan etika khusus. Bisa kalian bedakan ya, bisa baca di sini. Kemudian kita lanjut saja ya ke bagian etika profesi dan kode etik profesi. Apa itu etika profesi? Tadi kalian sudah paham apa itu etika ya. Jadi aturan atau nilai. Etika profesi apa? Adalah standar perilaku, nilai dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Jadi setiap profesi itu ada etikanya ya. Ada aturannya. Setiap profesi tidak sembarangan, berbeda dengan pekerjaan biasa yang saya bilang kemarin. Jadi kalau profesi itu karena dia menuntut keahlian, dia harus berpendidikan tinggi, maka dia harus ada etika-etikanya ya, ada aturan-aturannya. Di sini kita bisa lihat setiap organisasi profesi pasti memiliki kode etik. Nah, tadi etika profesi adalah aturan profesi. Nah, setiap profesi pasti ada kode etik profesi. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi. Jadi kode etik itu adalah aturan yang tertulis ya, mana yang boleh dilakukan oleh suatu profesi atau mana yang tidak boleh. Misalnya profesi dokter, apa aja yang boleh? Misalnya dokter boleh memeriksa pasien bila dalam keadaan sakit gitu ya. Kemudian yang tidak boleh, misalnya dokter tidak boleh memberikan obat sembarangan sebelum memeriksa pasien, misalnya itu ya. Misalnya profesi dokter. Apalagi misalnya profesi wartawan misalnya ya. Profesi wartawan tidak boleh memberikan berita sebelum mewawancarai narasumber misalnya. Atau seorang wartawan boleh mewawancarai narasumber setelah perjanjian misalnya. Nah, itu ada kode etiknya, ada aturan-aturan tertulisnya ya dalam suatu profesi seperti itu ya. Jadi setiap profesi pasti ada etikanya ya, dan setiap profesi pasti memiliki kode etik. Seperti guru juga ada kode etiknya ya. Guru tidak boleh menghukum murid secara berlebihan misalnya dan sebagainya. Itu ya, yang dimaksud kode etik adalah nilai atau norma atau aturan yang tertulis ya bagi setiap profesi. Seperti itu ya. Bisa kalian baca di sini. Kemudian di sini ada tujuan-tujuan kode etik profesi. Harus ada tujuannya ya. Nah, ini sebelumnya ada gambar etika profesi pada dasarnya terkait erat dengan perkembangan bagaimana seharusnya bersikap bertindak dalam melaksanakan tugas. Jadi setiap profesi tidak sembarangan dalam bertugas, harus ada etikanya, harus ada aturannya ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, tujuannya apa? Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Agar suatu profesi tidak sembarangan, harus ada kode etiknya. Kalau sembarangan, kalau tidak ada kode etiknya, maka akan kacau ya. Misalnya tidak ada aturan, seorang guru boleh menghukum murid secara berlebihan, maka dunia akan kacau, murid dan guru akan bertengkar dan bisa perang gitu ya. Jadi bisa menjunjung tinggi. Nah, itu bisa kalian di sini ya. Nah, sini kita baca.
baca. Kemudian fungsinya memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Ya, jadi menjadi pedoman, acuan, menjadi pegangan bahwa suatu profesi itu memiliki kode etik, memiliki aturan. Ya, jadi bisa mengerem suatu profesi atau seorang profesi supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misal tadi guru bisa mengerem guru supaya tidak menghukum murid secara berlebihan, seperti itu ya fungsinya. Nah, sini juga ada sarana kontrol sosial ya. Jadi bisa mengontrol atas masyarakat. Kemudian mencegah perilaku tidak etis bagi profesional ya. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, maka setiap profesi pasti harus ada etikanya, harus ada aturan, harus ada kode etiknya. Ya, bisa kalian baca. Nah, sekarang kita membahas tentang etika profesi seorang akuntansi. Karena kalian adalah jurusannya akuntansi, maka harus tahu etika profesi akuntansi seperti apa. Yang saya sudah contohkan adalah tadi tentang profesi dokter, guru, dan sebagainya. Sekarang kita fokus terhadap profesi akuntansi. Ya, apa prinsip-prinsip profesi akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia ya, atau IAI. Jadi harus ada perkumpulannya ya. Tanggung jawab profesi ya, setiap profesi pasti harus tanggung jawab terhadap profesinya. Guru, dokter, akuntan, polisi, wartawan, semuanya harus tanggung jawab terhadap profesinya. Kepentingan publik ya, seorang akuntan, seorang profesi yang lainnya harus memiliki kepentingan publik ya, jadi harus mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu ya dibandingkan kepentingan kita. Misalnya dokter ya, dokter tadi misalnya lagi tidur nyenyak, terus kemudian ditelepon ada pasien gawat darurat ya, mau nggak mau dokter itu tersebut akan meluncur ke rumah sakit gitu ya. Dia mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Nah, integritas, apa itu integritas? Ya, itu tes kualitas ya, kepercayaan. Jadi harus berintegritas, harus berkualitas. Kita seorang profesional harus mempunyai kemampuan, kualitas. Jangan kita seperti pekerjaan biasa ya, seperti pekerjaan biasa itu tidak memiliki kualitas yang terlalu berlebih gitu ya. Kemudian objektivitas ya, objektivitas misalnya mengharuskan anggota bersikap adil, objektif ya, jangan kita pilih kasih ya. Misalnya seorang guru hanya mengajar murid yang dekat rumahnya atau yang sebagainya ya, harus adil. Nah, ini harus kompetensi kehati-hatian, harus hati-hati ya, semua profesi harus hati-hati. Akuntan juga dalam mendata angka-angka dan sebagainya, data-data yang harus diaudit dan sebagainya harus hati-hati ya dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian rahasia ya, harus rahasia. Kita segala sesuatunya ada menjunjung tinggi kerahasiaan dalam profesi. Seperti itu ya. Nah, ini terakhir ada perilaku profesional, standar teknis bisa kalian baca. Ya, bisa kalian baca di rangkuman ini. Kalau memang ada yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan di saya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.